Jadi materinya present ya. Simple present aja ya. Simple present, oke, Miss. Oh ya, aku share dulu materinya. Simple present. Udah terima? Udah aku share? Sudah, Miss. Oke, ya kita bahas mulai dari sekarang. Jadi simple present tense ini adalah tenses yang digunakan ketika suatu kejadian sedang berlangsung ya saat ini atau kejadian yang berlangsung berulang kali ya sehingga menjadi kebiasaan. Nah, tenses ini merupakan tenses yang paling sering digunakan ya dalam bahasa Inggris. Karena kalau dalam bahasa Inggris tuh ini bisa kalau persentase itu 80% ya bahasa Inggris yang paling sering digunakan dalam tenses present tense, simple present tense. Ya, untuk membentuk kalimat dengan tenses ini biasanya digunakan kata kerja bentuk dasar atau verb one, kecuali untuk kata ganti orang ketiga tunggal, yaitu menggunakan verb one ditambah s atau es, seperti ditunjukkan ya pada tabel berikut ini. Jadi kalau subjeknya I, you, they, we, maka verbnya yaitu bentuk pertama ya atau go. Jadi tidak perlu ditambahkan s atau es dan the rest of the sentence to the school by bus. Sementara kalau subjeknya tunggal ya, she, he atau it ini bisa untuk kata benda atau hewan ya, masuk ke kata benda yang tunggal aja. Jadi verbnya itu harus ditambahkan es atau s dari go menjadi goes ya, the rest of the sentence to the school by bus. Jadi kalau misalnya subjeknya she ya maka she goes to the school by bus. Kalau subjeknya I go to the school by bus ya. Kalau misalnya I itu kan sebenarnya satu ya. You juga satu, tapi kalau ini pengecualian ya untuk khusus I dan you itu masuknya apa subjek plural ya, terhitungnya jamak. Oke, kemudian bentuk spelling kata kerja pada orang ketiga, she, he, dan it, ini tergantung dari akhiran kata kerja atau verb tersebut. Ya, contoh, untuk kata kerja yang berakhiran O, CH, SH, X, SS, atau Z, maka harus ditambahkan ES. Contohnya go ya menjadi goes, catch menjadi catches, wash menjadi washes, kiss menjadi kisses, box menjadi boxes, fix menjadi fixes. Ya, untuk rules yang kedua, untuk kata kerja atau verb yang berakhiran konsonan ya ditambahkan y, maka hilangkan y-nya dan tambahkan i, e, dan s. Contohnya carry. Sebelum huruf y itu kan ada huruf r ya. Huruf r ini adalah huruf konsonan. Maka huruf y-nya ini harus dihilangkan dan ditambahkan ies menjadi carries. Study menjadi studies. Worry menjadi worries. Mary menjadi marries. Sementara untuk kata kerja yang berakhiran vokal ditambahkan y, maka cukup ditambahkan s. Seperti play menjadi plays, say menjadi says, enjoy menjadi enjoys. Ya, bisa dilihat untuk contoh kalimatnya. Ya, jadi simple present tense ini untuk menunjukkan kejadian berulang yang berlangsung saat ini. Ya, contohnya adalah I take the motorcycle to the office. Ya, aku pergi ke kantor menggunakan sepeda motor. Yang namanya kita pergi ke kantor itu kan nggak hanya satu kali ya, tapi berulang kali. Maka bisa menggunakan simple present tense. Dan karena subjeknya I, ya, jadi kata kerjanya tidak perlu ditambahkan s. Jadi take. Kemudian, the train to Bekasi leaves every hour.
kereta yang ke Bekasi itu perginya setiap jam ya, setiap jam sekali, setiap jam ya. Nah, karena the train ini masuk kata benda ya, jadi ini adalah pronounnya atau kata gantinya termasuk it ya kategorinya. Jadi it ini kata kerjanya harus ditambahkan s ya, karena kata bendanya tunggal ya it-nya. Kemudian George sleeps 7 hours every night during the week. George kata ini kan termasuk George ini kan kata benda ya. Tapi pronounnya atau kata gantinya itu masuknya he. Ya, jadi he ini kata kerjanya verbnya harus ditambahkan s dari sleep menjadi sleeps. Ya, 7 hours every night during the week. Jadi kalau kalimat simple present tense itu bisa kamu lihat ya ada kata sinyal words-nya every ya. Ini yang sering kalau misalnya dalam simple past tense itu kan kata sinyal words-nya itu adalah last atau ago gitu ya. Last night ya. Yesterday seperti itu. Nah, jadi sinyal words yang digunakan dalam simple present tense adalah every ya. Every night, every week, every day. Jadi selalu ada pengulangan dan berlangsung berulang kali ya. Kemudian yang kedua, simple present tense ini bisa untuk menunjukkan suatu fakta. Contohnya, the President of Indonesia is Joko Widodo. Di sini Presiden Indonesia adalah Joko Widodo. Itu kan suatu fakta. Jadi di sini bisa menggunakan to be. Kenapa harus menggunakan to be? Karena tidak ada kata kerjanya. Ya, jadi kalau tidak ada kata kerjanya bisa menggunakan to be. Nah, to be yang tepat untuk Joko Widodo ini kan kata benda ya, noun. Tapi pronounnya adalah he. Jadi he ini to be-nya adalah is. Kemudian a snake has no legs. Ya. Di sini has ini sebagai auxiliary verb, kata bantu. Dia tidak memiliki arti. Ya, fungsinya hanya untuk membantu suatu kalimat memiliki arti. Has ini ya artinya di sini adalah memiliki. Jadi seekor ular tidak memiliki kaki. Itu juga suatu fakta. Indonesia has 34 provinces from Sabang to Merauke. Indonesia di sini artinya sama ya, penjelasannya seperti yang di atas, contoh di atasnya, a snake has no legs. Jadi Indonesia memiliki 34 provinsi dari Sabang sampai Merauke. Yang ketiga, simple present tense juga ya digunakan untuk menunjukkan suatu kebiasaan atau yang kita sebut dengan habit. Contohnya, Doni gets up early at 5 o'clock every day. Ya, yang namanya kebiasaan itu selalu dilakukan jam 5. Kalau misalnya dia bilang bangunnya jam 5, ya selalu bangun jam 5. Ya, tadi tidak pernah lebih dan tidak pernah lewat, tidak pernah juga kurang. Selalu bangunnya jam 5. Ya, karena subjeknya adalah Doni, kata gantinya atau pronounnya ya he, maka kata kerjanya atau verbnya harus ditambahkan s. Jadi Doni gets up early at 5 o'clock every day. John takes a bath twice a day. John mandi 2 kali sehari. Jadi si John ini kebiasaannya adalah mandi 2 kali sehari. Tidak lebih dan tidak kurang. Tidak lebih dari 2 kali dan tidak kurang dari 2 kali. Karena subjeknya adalah John, ya pronounnya adalah he, maka verbnya harus ditambahkan s dari take menjadi takes. Every year on Lebaran, most people travel to their hometown. Ya, setiap tahun saat Lebaran, banyak orang mudik ke kampung halaman mereka masing-masing. Di sini kan subjeknya adalah most people. Most people kan plural ya, jamak. Jadi verbnya tidak perlu ditambahkan s. Jadi yang ditambahkan s-nya hanya untuk subjek singular. Nah, simple present tense itu terdiri dari 3 macam jenis kalimat ya. Kalimat yang pertama adalah simple present tense afirmatif. Yang kedua adalah simple present tense negatif. Yang ketiga adalah simple present tense interrogatif ya. Jadi simple present tense afirmatif itu sama dengan kalimat positif ya.
maka rumusnya yang digunakan adalah subjek ditambahkan verb one atau verb dasar diikuti oleh objek. Itu jika ada kata kerjanya. Tapi jika tidak ada kata kerjanya bisa menggunakan to be. To be dalam simple present tense adalah is, am, dan are. Ya, jadi harus tahu dulu nih ya, subjek mana aja yang bisa menggunakan is, mana aja yang bisa menggunakan am, dan mana saja yang bisa menggunakan are. Contoh simple present tense afirmatif. Susi Pujastuti is the Minister of Maritime Affairs and Fisheries. Susi Pujastuti adalah Menteri Kelautan dan Perikanan. Ya, jadi di sini di satu kalimat ini tidak ada kata kerja yang bersifat aktivitas. To be itu sebenarnya masuk kata kerja juga, tapi sifatnya itu bukan aktivitas ya. Jadi karena tidak ada kata kerja yang bersifat aktivitas, maka bisa menggunakan to be. Dan to be yang tepat untuk Susi Pujastuti adalah is. Karena dia kan tunggal ya, subjeknya singular, maka bisa menggunakan is. She reads Harry Potter books every day. Dia membaca buku Harry Potter setiap hari. Di sini ada kata kerja ya, itu membaca, reads. Jadi karena subjeknya adalah singular, maka perlu ditambahkan s. Ya. Jadi dari read menjadi reads. They watch new movies every Sunday. Mereka menonton sebuah film baru setiap hari Minggu. Ya. Jadi di sini kalau subjeknya adalah plural, they ini kan maksudnya plural ya, mereka lebih dari satu. Maka verbnya tidak perlu ditambahkan s. Kemudian kita masuk ke simple present tense negatif. Ya. Untuk membentuk kalimat simple present tense negatif, ya biasanya menggunakan tambahan don't atau doesn't sebelum kata kerja, kecuali to be dan modal. Jadi rumus yang digunakan adalah subject ditambahkan don't atau doesn't, verb one, dan object. Jadi jika kata kerjanya atau verbnya berupa to be, maka rumusnya menjadi, jadi kalau tidak ada kata kerja ya, kata kerja yang bersifat aktivitas, maka bisa menggunakan to be. Ya, maka sehingga rumusnya menjadi subject ditambahkan to be, is, am, atau are, ditambahkan not, dan object. Contoh simple present tense negatif, Susi Pujastuti is not the Minister of Maritime Affairs and Fisheries. Susi Pujastuti bukan seorang, ya, bukanlah Menteri Kelautan dan Perikanan. Ya, jadi tinggal ditambahin not aja ya setelah to be dari kalimat positif atau afirmatif. She doesn't read Harry Potter books every day. Ya, dia tidak membaca buku Harry Potter setiap hari. Di sini sebelum kata kerja maka menggunakan doesn't. Ya. Kenapa doesn't? Karena karena subjeknya adalah she. Jadi kalau subjeknya singular maka menggunakan doesn't. Kalau subjeknya plural maka menggunakan don't. Ya. Kemudian they don't watch new movies every Sunday. Mereka tidak menonton film baru setiap hari Minggu. Ya, karena subjeknya plural, maka di sini menggunakan don't ya sebelum verb. Jadi perhatikan ya, untuk subjek bentuk ketiga she, he, dan it ya, subjek tunggal singular. Jadi setelah kata don't atau doesn't itu bentuk verb yang digunakan tidak perlu ditambahkan s atau es. Jadi yang ditambahkan s atau es itu hanya bentuk pertama ya. Selanjutnya kita masuk ke simple present tense interrogatif. Untuk membentuk kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan biasanya menggunakan tambahan do atau does di depan kalimat. Maka rumus yang digunakan adalah do atau does. Ya. Do atau does ini di awal kalimat, kemudian diikuti oleh subjek, verb one, dan objek. Jika tidak ada kata kerja yang bersifat aktivitas, maka menggunakan to be. Ya, to be yang digunakan di sini adalah is, am, dan are, diikuti oleh subjek dan objek.
Jadi kata do ini digunakan ya jika subjeknya adalah I, you, they, atau we. Ya, subjek plural. Ya, atau namun ya, kata does ini digunakan jika subjeknya adalah bentuk orang ketiga atau singular. She, he, dan it. Contoh simple present tense interrogative. Does she read a Harry Potter book? Apakah dia membaca sebuah buku Harry Potter? Do they watch a new movie every day? Apakah mereka menonton film baru setiap hari? Sebuah film baru setiap hari? Do you play basketball every morning? Apakah kamu bermain bola basket setiap pagi? Jadi apabila kata kerja atau verbnya berupa to be atau modal, maka tidak perlu menggunakan kata do atau does. Ya, jadi kalau ya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ada kata kerja yang tidak ada kata kerja yang bersifat aktivitas, maka bisa menggunakan to be atau modal. Jadi tidak perlu lagi menggunakan do atau does. Jadi sehingga to be itu tidak bisa ya disandingkan bersama-sama dengan do atau does. Jadi contohnya, is Susi Pujastuti the minister? Ini minister ya, salah ketik harusnya. Karena ministry itu artinya kementerian. Kalau minister, menteri ya. Is Susi Pujastuti the minister of maritime affairs and fisheries? Apakah Susi Pujastuti adalah Menteri Kelautan dan Perikanan? Are you new to this English course? Apakah kamu baru di kursus bahasa Inggris ini? Are they football fans of Persija Jakarta? Apakah mereka penggemar sepak bola dari Persija Jakarta? Jadi di sini ya harus tahu, karena tidak ada kata kerja yang bersifat aktivitas, maka kita harus bisa ya menggunakan to be dan harus menganalisa subjeknya apa dan apa to be yang tepat untuk subjek tersebut. Jadi kalau Susi Pujastuti, pronounnya ada dia kan termasuk kata benda atau noun. Jadi pronounnya, kata gantinya yang tepat ya adalah she. Maka to be yang cocok untuk she adalah is. Ya, begitu juga dengan you, subjeknya you ya. You ini kalau misalnya apa? To be-nya yang tepat adalah are. Begitu juga dengan they, to be yang tepat adalah are ya. Karena termasuk subjek plural. Kemudian ini adalah rumus WH question dengan simple present tense. WH question ya, pertanyaan yang dimulai dengan WH ya, W dan H yaitu what, who, ya, when, where, why, dan how. Jadi kalau kalimatnya positif ya, subjek diikuti oleh to be. Kalau kalimatnya interrogatif, menanyakan subjek, maka bisa menggunakan who atau what ya diikuti oleh to be, is, am, dan are. Juga bisa menggunakan whose atau which ya diikuti oleh noun dan to be, is, am, dan are. Jika menanyakan adverb, maka bisa menggunakan when, where, atau why diikuti oleh to be dan subjek. Ya, bisa juga menanyakan dengan how ya, bagaimana artinya. Kemudian diikuti oleh adverb dan to be. Untuk kalimat positifnya, subjek ditambahkan verb one. Ya. Kalimat interrogatif bisa menggunakan who, what, ya ditambah verb one atau whose, which ditambah noun dan verb one. Ya, sementara kalau jadi intinya ya kalau kalimat WH question itu pertanyaannya dulu ya. What, when, who, what, ya. When, where, why dulu. Pertanyaan WH questionnya baru diikuti oleh the rest of the sentence. Noun ya, adverb ya.
dan lain-lain. Oke, sampai sini ya. Kira-kira dari Kak Ferrari sudah jelas atau do you have any question so far? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita masuk ke exercise saja ya. Halo Miss, Ya. tadi saya masih kurang jelas yang verb yang tambah S sama ES itu perbedaannya gimana Miss? Oh, sebentar ya. Oke, jadi kalau verb yang ditambahkan S, itu kalau kata kerjanya, sebentar, kalau subjeknya, bentar, aku share lagi deh. Jadi kalau subjeknya singular dan plural, ya udah tahu belum mana yang singular, mana yang plural, bedanya di mana? Masih bingung sih Miss, yang plural sama Ya, jadi kalau plural itu ya artinya jamak. Ya subjeknya lebih dari satu. Jadi kalau he, she, dan it itu kan terdiri dari satu orang, ya. Maka bisa menggunakan s atau es. Jadi kalau subjeknya tunggal, baru bisa menggunakan s atau es. Tapi kalau subjeknya jamak atau plural ya sebutannya dalam bahasa Inggris, maka bisa tidak menggunakan s atau es. Jadi yang menggunakan verb yang menggunakan s atau es itu hanya kalimat positif ya. Kalimat negatif dan kalimat tanya tidak menggunakan s atau es. Jadi balik ke verb one. Jadi hanya untuk she, he, dan it aja yang menggunakan s atau es. Sama misalnya kalau misalnya di simple past tense kan hanya untuk she, he, it aja yang menggunakan verb to ya. Dan hanya untuk kalimat positif. Sama seperti ini. Hanya untuk kalimat positif, afirmatif yang menggunakan S atau ES. Sampai sini sudah jelas, Kak? Sudah Miss. Oke, kita masuk ke itu aja ya. Exercise. Oke, sebentar ya. Apakah Susi Pujastuti Menteri Kelautan dan Perikanan? Oke, how do you say it in English, Kak Ferrari? Dengan menggunakan simple present tense. Apakah Susi Pujastuti Menteri Kelautan dan Perikanan? Halo Miss. Iya. Maaf tadi saya nge-lag. Bisa diulang? Apakah Susi Pujastuti Menteri Kelautan dan Perikanan? Is Susi Pujastuti the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries? Ya,
is Susi Pujiastuti, the Minister of Maritime Affairs and Fisheries. Apakah kamu baru mengenal bahasa Inggris? Are you new? Are you new? Are you new to English? Are you new to English? Oh, are you new to English? Ya. Apakah mereka penggemar sepak bola Persija Jakarta? Apakah mereka penggemar sepak bola? Are they fans Persija Jakarta? Sepak bola apa? Are they football fans Persija Jakarta? Ya, jangan lupa pakai off ya. Are they football fans of Persija Jakarta? Apakah dia membaca sebuah buku Harry Potter? Apakah dia membaca sebuah buku Harry Potter? Does she read Harry Potter book? Ya, does she read a Harry Potter book? Apakah mereka menonton film baru setiap hari? Do they watch a new movie every day? Ya, do they watch a new movie every day? Apakah kamu bermain basket setiap pagi? Apakah kamu bermain basket setiap pagi? Do you play basketball every morning? Ya. Susi Pujiastuti bukan Menteri Kelautan dan Perikanan. Susi Pujiastuti is not Minister of Minister of Marine and Fisheries. Maritime Affairs and Fisheries. Can you repeat that? Susi Pujiastuti is not the Ministry of Maritime and Fisheries. Minister. Kalau ministry itu artinya kementerian. Jadi kalau minister itu artinya menteri ya. Minister of Maritime Affairs and Fisheries. Can you repeat that in complete sentence? Susi Pujiastuti is not the Minister of Maritime and Fisheries. Maritime Affairs. Maritime Affairs and Fisheries. Yes, correct ya. Dia tidak membaca buku Harry Potter setiap hari. Dia tidak membaca buku Harry Potter setiap hari. She doesn't read a Harry Potter book every day. Yeah. She doesn't read a Harry Potter books ya, every day. Kemudian mereka tidak menonton film baru setiap hari Minggu. They don't watch a new movie Setiap hari Minggu. Oh, setiap hari Minggu. Hari Minggu apa? Sunday. Sunday ya. Jadi every Sunday. Ya, they don't watch new movies every Sunday.
Susi Pujastuti adalah Menteri Kelautan dan Perikanan. Bisa diulang? Susi Pujastuti adalah Menteri Kelautan dan Perikanan. Susi Pujiastuti is the minister of maritime affairs and fisheries. Yes, correct ya. Dia membaca buku Harry Potter setiap hari. Dia membaca buku ya. She reads Harry Potter book day. Ya, she reads Harry Potter book every day. Mereka menonton film baru setiap hari Minggu. They watch a new movie every Sunday. They watch new movies every Sunday. Kami pergi ke sekolah menggunakan bus. We goes to the school by bus. We itu subjeknya subjek plural atau singular nih? Singular. Plural. Plural ya. Jadi verbnya tidak perlu ditambahkan s atau es. Jadi gimana? We go to school by bus. Ya, we go to school by bus. Dia pergi ke sekolah menggunakan bus. She goes to school by bus. Ya, she goes to school by bus. Temanku tinggal di Bandung. My friend lives in Bandung. Ya, lives ya cara bacanya lives. Ya, my friend lives in Bandung. Sonia bilang semua akan baik-baik saja. Sonia says everything will be okay. Everything is going to be all right. Ya. Sonia says everything is going to be all right. Ayah membeli game konsol yang baru. Father buys a new console. A new console games ya, ketinggalan. Ya. Ya, console game. Nggak usah pakai e ya karena games-nya ada s-nya. Jadi dad buys new console games. Budi belajar dengan giat untuk ujian nasional. Budi study hard to national exam. Ya, national examination kalau disingkat jadi exam ya. Nah, subjeknya terdiri dari singular atau plural nih? Subjeknya singular. Ya, jadi verbnya perlu ditambahkan s ya atau es. Dari study menjadi apa? Studies ya. Jadi Budi, incomplete sentence, can you repeat that, Kak Ferrari? Budi studies hard. Study so hard ya. Budi studies so hard for national examination. Ya, selanjutnya, Ibu membawa bayi dengan kereta dorong. Mother brings baby with stroller. Ya, jadi kalau membawa di sini tidak bisa menggunakan bring, apalagi membawanya membawa bayi ya. Jadi kalau membawa bayi itu carry. Kalau carry berubah menjadi apa di sini? Karena kan subjeknya adalah mom. Berarti mom carries
carries baby with stroller. Ya. Jadi babynya sebelum baby dan sebelum stroller itu menggunakan the ya. Mom carries the baby with the stroller. The di sini artinya ya bayinya itu sudah pasti yang mana dan strollernya sudah pasti yang mana. Jadi kalau sudah pasti yang mana bisa menggunakan the. Misalnya kayak matahari. Matahari di dunia ini kan cuma ada satu. Jadi kita bisa menggunakan the sun. The sun rise from the east. Ya. Bumi juga kan cuma satu, tunggal ya. Jadi bisa menggunakan the earth ya. Jadi Kalau udah misalkan pasti. babynya lebih dari satu juga Pakai babies ya. babies ya. Pakai The-nya plural artinya. Kemudian macan mencoba memakan rusa. The tigers tries to eat tiger tries to deer. Apa rusa? Deer. The deer ya. Deer. Tiger tries to eat the deer. Selanjutnya, dia pergi ke pasar setiap jam 7 pagi. Dia pergi ke pasar setiap jam 7 pagi. He goes to the market at 7 o'clock every day. Ya, setiapnya apa? Every ya. Ya. Tiap jam 7 pagi. Coba, can you repeat that in complete sentence? She goes every 7 o'clock. 7 a.m. pagi ya. 7 a.m. ya. Ya, she goes to the market every 7 a.m. Dia menonton TV setelah kerja. Dia menonton TV setelah kerja. She watch a movie. Dia menonton TV. Ya, setelah kerja. She watch TV after working. After work, jadi nggak perlu pakai ing ya. Kalau ing itu kan artinya sedang aktivitasnya sedang berlangsung saat ini itu pakai ing. Nah kemudian ya menonton itu karena subjeknya he tunggal atau singular maka menggunakan es. Jadi kalau dibaca watches ya, he watches TV atau television after work. Ya, can you repeat that Kak? Tadi apa nih pertanyaan? He watches TV after work. He watches TV after work. Ya. Selanjutnya, ibuku mencuci piring setiap malam. My mother. Tapi dagangnya di sini yang jualan di dulu. Mencuci piring apa? Nah, ini beli untuk supir sama gaibnya. Mencuci piring. Wash the dishes. Wash apa? Mencuci piring? Dishes. Ya, dishes ya. Jadi my mom washes the dishes every night.
My mom was the dishes every night. Ya, selanjutnya, ibuku adalah seorang guru. My mother is a teacher. Ya, my mother is a teacher. Mereka bukan berasal dari kelas yang sama. Tapi langsung ke bahasa They, ya. Ya, bantuannya. Ya. Yang di from same class. Can you repeat that? They don't They from apa? same class. They don't Mm-mm. from the same class. Nah, dari kalimat ini ada kata kerjanya nggak yang bersifat aktivitas? Mereka bukan berasal dari kelas yang sama. They doesn't from. Ya, jadi kalau kalau menggunakan ya. dan, don't, atau doesn't harus ada kata kerjanya. Ada kata kerjanya nggak di situ? Nggak ada. Ada? Nggak ada. Kalau nggak ada bisa menggunakan To be. to be. Nah, to be yang cocok, to be yang tepat untuk subjek they. Apa? Are. Ya, jadi they are. They are not from same class. Yes, correct ya. They are not from the same class. Apakah kamu Pak Hadi? Apakah kamu Pak Hadi? Are you Pak Hadi? Ya, are you Mr. Hadi atau are you Pak Hadi? Apakah dia seorang murid? Are you a student? Apakah dia seorang murid? Dia, bukan kamu. Dia, bukan kamu. Kalau kamu pakainya are you, artinya kan apakah kamu. Kalau apakah dia, halo, Halo Miss. Oke, gimana Kak? Udah bisa lagi? Sudah Miss. Mohon Oke, maaf ya kita Miss. lanjut. Iya, it's okay. Kita lanjut lagi ya. Ya. Tadi sampai mana ya? Tadi apakah dia seorang murid? Ya, betul. Apakah dia seorang murid? Is he a student? Ya, betul ya. Is she a student? Ana mengirim saya sebuah surat. Anna sends Mengirim. me a letter. Ya, Anna sends me a letter. Kami dari kota Bandung. We are from. We are from. We are from. We are from. Bandung City. Ya, we are from Bandung City. Yes. Oke. Selanjutnya, dia menceritakan kami tentang cerita rumah tua. Dia
menceritakan kami tentang cerita rumah tua. She tells me about old house. Ya. He tells us, kan kami ya, Oh about ya. old house story, cerita rumah tua. Can you repeat that, Kak Ferrari? He tells us. House. He tells us. Kak Ferrari. House story ya. Oke. Ya. Lanjut. Halo. Ya, lanjut ya. Kamu adalah murid terbaik di kelas ini. You are the best student in the class. In this class ini ya. In this class. You are the best student in this class. Oke, selanjutnya sebentar ya. Ada kesulitan nggak sampai saat ini? Sampai sekarang udah mulai ngerti sih, Miss, sedikit-sedikit. Oke. Iya, sebentar. Sebentar. Peter naik bus sekolah pukul 8.15 tiap pagi. Peter naik bus sekolah setiap pagi. Peter goes to school by bus at 8 a.m. 8.15. 8:50 a.m. 50 artinya 50. 8:15 Ya. a.m. AM ya. Jadi naik itu bahasa Inggrisnya get on ya kalau bentuk pertama. Kalau simple present tense karena subjeknya Peter apa berubah menjadi apa? Get on. Gets on. Gets on. Dari get menjadi gets ya. Jadi Ya. Peter gets on the school bus at 8:15 every morning. Ya. Ya, can you repeat that, Kak Ferrari? Peter gets on by bus at 8:15 every morning. Peter kurang the school-nya. School bus-nya ketinggalan. Peter gets on the school bus at 8:15 every morning. Peter gets on school bus at 8:15 every morning. The-nya ketinggalan. Karena kan artinya ini udah pasti ya busnya yang bus yang menunggu dia jam 8.15. Peter naik bus yang mana jam 8.15 yang itu. Jadi cuma ada satu ya. Jadi Ya. Peter gets on the school bus at 8:15 every morning. Ya. Okay, ya. Selanjutnya, Jack mengenakan celana panjang dan baju hangat. Jack is Jack mengenakan celana panjang dan baju hangat. Jack wears celana panjang dan long pants and warm t-shirt. Warm t-shirt, nggak ada ya warm t-shirt. Nah, mengenakan itu ya wear bentuk pertamanya. Karena subjeknya he berubah menjadi apa? Wears. Ya, wears. Celana panjang, betul ya. Long pants. Kalau long pants itu versi American ya. Kalau versi Britishnya trousers. Ya. Baju hangat
versi Amerikanya itu sweater, ya. Kalau versi Britishnya itu jumper ya, jumper. Jadi he wears trousers and a jumper. Bisa diulang Kak Ferrari? Jack wears long pants Ya, and sweaters. Sweater. Ya. Selanjutnya, Joseph biasanya makan hamburger. Joseph biasanya makan hamburger. Joseph usually eats burger. Hamburger, karena kan hamburger ini bisa dihitung ya. Jadi bisa menggunakan artikel a. He atau Jack usually eats a hamburger. Oke, selanjutnya Thomas mandi selama 30 menit di kamar mandi setiap sore. Thomas mandi di kamar mandi setiap sore. Thomas mandi di kamar mandi setiap sore. Iya. Thomas take a bath in every evening. Selama 30 menitnya ketinggalan. Thomas takes a bath for Ya. 30 minutes in bedroom every day. Ya, in the bathroom every day. Jadi bathroom sama bedroom ya suaranya mirip-mirip ya. Jadi bisa kalau mandi itu bisa takes a shower atau takes a bath ya. Thomas takes a bath for 30 minutes in the bathroom every afternoon. Selanjutnya, Greg mengendarai sepeda setiap pagi antara pukul 8 hingga 9. Greg mengendarai sepeda setiap pagi antara pukul 8 hingga 9. Rides a bike antara Ya. Tadi apa soalnya, Miss? Greg mengendarai sepeda antara pukul 8 hingga 9. Greg, ya. Greg rides a bike between 8 a.m. to 9 a.m. Ya, jadi kalau between itu pasangannya temennya itu N ya, bukan to. Jadi Greg rides a bicycle every morning between 8 and 9. Can you repeat that? Greg rides a bicycle every morning between 8 and 9. Gimana Kak Ferrari? Greg sengaja dikeluarin. ya, kayaknya suara ini sinyalnya kurang bagus ya.
Iya, Miss, kurang bagus. Mau pakai WhatsApp video call aja? Boleh, Miss? Oke, kita selesaikan dulu di sini ya. Kamu Iya, boleh Miss. live Zoom aja ya. Iya, Miss. Oke, benar. Ya, tadi sampai mana nih? Thomas. Ya. Thomas. Oh. Bukan Thomas, Greg ya, Greg. Greg rides a bicycle between 8 and 9. Setiap pagi, ketinggalan setiap paginya. Greg rides a bicycle between 8 and 9 every morning. Ya, atau bisa di tengah juga ya, every morning. Jadi Greg rides a bicycle every morning between 8 and 9 ya. Kamu tahu nggak nih perbedaannya antara ride dengan drive?